Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai seorang beriman, kita dipanggil untuk melibatkan Tuhan dalam segala rencana hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kita itu bisa merancang masa depan, tetapi kita tidak bisa menetapkannya. Merancang itu malah baik. Ya. Kalau saya bertanya pada anak muda, kamu ya lulus SMA, mau lanjut kemana? Aduh, nggak tahu Romos, mengalir saja. Mengalir lah jegur laut, ya mengalir saja. Ya pokoknya ya diselesaikan, nanti ya nggak tahu mau berbuat apa. Nah kira-kira ini ya masa depannya ya agak suram. Tapi kalau saya bertemu seorang anak SMA kelas 10, itu dia sudah menekuni komputer, lalu bagus, ditanyai kamu jadi apa nanti? Wah saya mau menekuni ini komputer, programmer. Nah, nanti saya mau kuliah di mana, di ITB atau di ITS atau di mana yang bagus bidang komputernya. Saya akan juga les tambahan komputer. Nah ini kira-kira anak ini masa depannya lebih cerah. Jadi merancang masa depan, merancang sesuatu itu bagus. Dan seringkali itu separuh dari proses. Ya. Kalau orang hanya mengalir begitu saja ya. Nah, tapi mengapa dalam bacaan pertama itu Rasul Yakobus mengingatkan kita? Kenapa? Karena ya kita ya atau umat saat itu melupakan Tuhan dalam rancangannya. Jadi seolah-olah dia begitu yakin akan terjadi. Jadi ini bagus sebenarnya. Rasul Yakobus tidak mengecam rancangannya. Yang dia kecam hanyalah orang terlalu percaya kepada dirinya sendiri dan tidak melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Dan ini seringkali kita alami, kita sudah punya rencana yang baik-baik ya, tahun ini, tahun depan mau ke sana, tahun ini ternyata ada COVID, ya. Tahun ini mau sekolah di mana, pekerjaan seperti ini ternyata ada persoalan. Jadi merancang itu baik, tetapi kita sebagai orang beriman diajak untuk melibatkan Tuhan. Maka kata-kata yang baik adalah, jika Tuhan menghendaki, maka saya akan melakukan ini, itu, dan sebagainya. Kalau Tuhan tidak menghendaki, ya tidak apa-apa. Saya siap untuk mengubah rencana itu. Dan saudara-saudara yang terkasih, dalam melibatkan Tuhan, kita juga diingatkan supaya kita tidak mengkapling Tuhan itu. Seperti yang kita dengar dalam Injil, murid-murid itu ya bagus, ya fanatik pada Tuhan Yesus. Tapi mengkapling Tuhan itu seolah-olah Tuhannya sendiri. Maka ketika melihat orang lain berbuat baik, padahal orang lain itu tidak masuk dalam kelompok para murid, mereka marah-marah, loh nggak bisa kamu itu mengusir setan pakai nama Tuhan Yesus, itu Tuhanku itu. Nah Yesus menegur, ya jangan kalian cegah. Kalau orang pakai namaku dan berhasil, itu berarti dia berbuat baik, karena yang dilakukan itu baik. Nah saudara-saudari, ada dua hal dalam bacaan yang bisa kita dalami. Yang pertama, kita diajak melibatkan Tuhan. Tetapi kita juga tidak bisa mengklaim bahwa Tuhan yang kita imani itu hanyalah Tuhan kita sendiri. Tuhan yang kita imani, Tuhan Yesus itu ya adalah juga
memberikan rahmat-Nya kepada semua umat manusia yang melakukan perbuatan baik. Dalam Ekaristi nanti penebusan dosa, ketika imam mengatakan itu, penebusan dosa darahku, itu untuk menebus tidak hanya orang Katolik, tetapi untuk menebus semua orang. Semoga kita selalu melibatkan Tuhan tanpa perlu menjadi fanatik, tanpa perlu menjadi iri hati pada orang-orang yang dengan kuasa Tuhan bisa melakukan hal-hal yang baik. Amin.